Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, NIM U 2019 1148. Saya prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang analisis semantik dalam Al-Qur'an. Nah, semantik di sini adalah suatu analisis makna dalam bahasa. Jadi di sini yang dianalisa adalah maknanya. Nah, saya di sini akan menganalisa dua ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qamar ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 7. Dari dua ayat dari surah berbeda itu, saya akan menganalisis kata adabinya, dimana kata adabnya. Adab di sini berarti itu siksaan, sanksi atau hukuman. Nah, dari situ kemudian saya akan bacakan dari surah Al-Qamar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudur. Nah, kata adabi ini berarti siksaan, berarti siksaan yang menyakitkan dan harus ditakuti, dimana adabi di sini itu diperuntukkan kepada kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, dimana mereka di sini itu mendapatkan siksa karena telah mendustakan rasulnya, seperti kaum terdahulu, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Nah, dimana dan kemudian kata kadzabat di awal ayat itu merealisasikan kepada kata adabi yang pada setelahnya. Nah, kenapa merealisasikan? Karena kadzabat ini menjelaskan kenapa mereka mendapatkan siksa. Nah, mereka mendapatkan siksa karena mereka itu seperti kaum terdahulu, yaitu kaumnya Nabi Nuh, yang dimana mereka itu mendustakan rasulnya, seperti itu. Kemudian siksaan yang ditimpakan kepada mereka itu kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya, yang dimana mereka mendapatkan siksa berupa turun hujan lebat yang selama berhari-hari, kemudian hingga dan angin kencang hingga meruntuhkan pohon kurma yang ada pada masa itu. Nah, kemudian pada ayat berikutnya di surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, pada kata adabi di sini itu berupa ancaman sekaligus informasi dari Allah kepada mereka yang melanggar perintah dan melakukan hal terlarang. Di sini itu dijelaskan, nah, di mana di ayat tersebut menceritakan tentang dialog Nabi Musa dengan kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi ini pada masa itu merupakan bangsa yang mendapatkan banyak nikmat, akan tetapi mereka juga mendapatkan banyak siksa. Nah, kenapa? Karena dari ayat tersebut kan sudah jelas di dalam artinya, bagi siapa saja yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya, dan bagi siapa saja yang kufur atau tidak beriman maka Allah akan siksa mereka. Nah, dari ayat tersebut kata ingkafartum. Nah, dari kata ingkafartum ini kan
jika mereka kufur. Nah, dari sini itu siksa Allah itu ingkafartum, jika mereka kufur itu bisa jadi siksanya Allah itu tidak jatuh langsung pada saat itu, akan tetapi bisa jadi Allah dengan tambahkan nikmatnya itu juga merupakan Allah tambahkan nikmatnya itu sebagai penangguhan dari siksa mereka, jadi bersenang-senang terlebih dahulu. Nah, jadi kata ingkafartum dari kata kafaro yang dari kata ingkafartum itu nanti akan berhubungan dengan kata adabi pada menjelang akhir ayat tersebut. Nah, jadi kata ingkafartum ini di sini memberikan peranan banyak dari kata adabi, kan? Jadi barang siapa yang kafar ingkar kepada Allah, maka di sini Allah akan adab mereka-nya. Jadi di sini kata adabi itu berupa siksaan yang mana dan berupa ancaman sekaligus informasi dari Allah terhadap mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan hal terlarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan dari dua ayat tadi yang saya bacakan dan analisis, yaitu kata adab di sini itu berelasi dengan kata sebelumnya atau kata setelahnya, jadi berhubungan. Jadi itu mempunyai kata sebelumnya atau kata setelahnya itu mempunyai peranan banyak dari maksud adabi tersebut. Nah, jadi kan dari ayat yang pertama itu dari surat Al-Qamar, di situ dapat kita ketahui bahwa makna adab itu di situ maksudnya adalah sebuah siksa yang sangat pedih, sangat menyakitkan dan perlu ditakuti. Kemudian pada ayat kedua, pada surat Ibrahim ayat 7 itu, di sini maksud adabnya di sini adalah berupa ancaman dari Allah dan merupakan informasi dari Allah bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan hal terlarang. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.